Bab 1381, masing-masing setengah. Pada saat gelombang udara meletus, tiba-tiba Deng Sutong terasa dingin di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba membeku sesaat. Letusan Tianjislas tiba-tiba menjadi kacau, dan pertempuran Tianma yang awalnya benar-benar eksternal pecah di hampir semua arah, dan bahkan dirinya sendiri terseret ke dalamnya, membuat Deng Sutong mendengus. Pada saat ini, 7 sinar cahaya berwarna meledak, dan tombak biru es sudah menembus dalam sekejap. Ribuan sinar tombak menimpa satu-satunya, menghancurkan dendam Tianma yang tersebar, dan langsung menuju ke murid Deng Su. Di mata para penonton, mereka melihat dua sosok yang terpisah berkumpul bersama lagi, dengan Bai Xiuxiu di depan dan Lan Xuanyu di belakang. Tangan kanan Lan Xuanyu menempel di rompi Bai Xiuxiu. Sinar warna-warni cahaya pada mereka berdua jelas naik. Ribuan poin. Deng Sutong buru-buru melawan dengan pedangnya, tetapi semangat juang Tianma agak bingung saat ini. Tapi dia harus bergerak dengan seluruh kekuatannya, dan dadanya tiba-tiba menjadi pengap. Dang, epi Deng Sutong menghantam tepat di dadanya dengan suara yang keras dan tajam, menyebabkan serangkaian suara pecah keluar dari armor di dadanya. Yang lebih menakutkan adalah penyebaran halo warna-warni. Deng Sutong hanya merasa bahwa darah dan auranya sendiri langsung menyusut ketakutan, dan sebagian besar kultivasinya ditekan. Seteguk darah keluar, Bai Xiuxiu mengambil langkah maju lagi, halo biru tua beriak, dan di bawah peningkatan kekuatan Dewa Naga, kematian dan layu tertutup. Tombak naga ajaib es di tangannya bergetar, dan tombak itu meledak dari depan tombak, serangkaian 18 tombak itu diepi. Engah, seteguk darah lagi menyembur keluar, dan Deng Sutong telah mundur ke tepi ring saat ini, baju besinya rusak di banyak tempat, dan dia tidak bisa lagi menahan serangan tirani. Dalam keputusasaan, dia harus melompat dan melompat dari ring. Dia tahu bahwa serangan Bai Xiuxiu sudah dianggap berbelas kasihan, jika tidak serangan barusan hanya perlu menusuknya, dan akan lebih sulit untuk menahannya. Bai Xiuxiu menghentikan senjatanya dan berdiri, Lan Xuanyu mendatanginya, keduanya saling memandang, Lan Xuanyu sedikit tersenyum, dan Bai Xiuxiu balas tersenyum. Tentu saja, mereka tidak hanya akan bertarung sembarangan, begitu juga dengan skill mereka. Dalam menghadapi Deng Sutong, metode bertarung mereka adalah menekan dengan kekuatan darah, tidak memberi lawan kesempatan untuk bernafas dan keluar. Yang paling diderita Deng Sutong adalah darahnya sendiri ditekan dari awal sampai akhir oleh darah Dewa Naga, dan dia tidak punya kesempatan untuk menampilkannya sepenuhnya. Game pertama, kemenangan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu duduk dan dengan cepat memulihkan konsumsi mereka sebelumnya. Kali ini, orang-orang kuat dari semua ras yang siap untuk menantang di zona perang mau tidak mau saling pandang. Kekuatan Deng Sutong tidak lemah. Mampu menjadi Master Ring ke-6 kemarin, di antara generasi muda suku Tianma, dia juga termasuk yang terbaik. Tapi itu hilang begitu saja, sepertinya dia ditekan dari awal hingga akhir. Bagaimana Anda mengubah taktik? Berapa banyak yang telah pulih dari Putri Naga Emas? Dalam adegan ini, saya tidak melihatnya. Dari awal sampai akhir, Lan tidak pernah benar-benar melakukan tembakan langsung. Bagaimana menilai ini? Dari awal sampai akhir, dia, seperti asisten, mengikuti Bai Xiuxiu, yang selalu menembak. Kekuatan tombak naga iblis es, dan petunjuk yang ditelan iblis surgawi di awal, hampir selangkah demi selangkah menyebabkan Deng Sutong jatuh ke dalam jebakan, dan akhirnya gagal keluar dari jebakan. Siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat perubahan dalam proses ini yang Deng Sutong sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Kecuali fakta bahwa tebasan langit adalah ledakan penuh, sebagian besar waktu yang tersisa, dia dihitung oleh lawan. Li Menglong sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa memahaminya. Taktik yang diubah. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Xing Haotian di sampingnya tiba-tiba bertanya. Li Menglong menatapnya dan berkata, saya tidak mengerti. Saudara Deng akan segera kembali. Saya akan bertanya padanya. Dia dan Xing Haotian dapat dikatakan sebagai rival, tetapi premis dari kompetisi ini adalah mereka benar-benar dapat mengalahkan Putri Naga Emas dan mempertahankan pihak lain di belakang. Tugas mendesak sekarang adalah memahami situasi spesifik lawan sehingga kita bisa mengatur taktik yang sesuai nanti. Xing Haotian layak menjadi pewaris yang dipilih oleh Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis. Setelah satu malam, dia sepertinya sudah tidak ada yang terjadi kemarin. Tapi Li Menglong masih memiliki penilaian atas kemampuannya. Setelah penggunaan 8 Armored Divine dan Demon Pace kemarin, dia mungkin tidak lagi dapat menggunakannya dalam waktu singkat,
yaitu, dia tidak akan dapat mengembalikan efektivitas tempur terbaiknya. Setelah beberapa saat, Deng Sutong sudah kembali ke Li Menglong, baju besi di tubuhnya masih rusak di banyak tempat, dan aura korosif di atasnya belum sepenuhnya hilang sejauh ini, itu adalah korosi dari kematian dan layu. Dia melawan dengan sangat keras, tapi untungnya semangat Juang Tianma sendiri cukup kuat. Ini hampir tidak bisa melindungi dari benar-benar berkarat. Kakak Deng, bagaimana perasaanmu? Li Menglong langsung bertanya ketika melihatnya. Deng Sutong tampak pahit, penindasan garis darah terlalu kuat. Aku tidak tahu garis keturunan naga apa yang biru itu. Garis keturunan itu sebenarnya memiliki efek penindasan yang menyeluruh padaku. Itu adalah pemaksaan ras atas melawan yang lebih rendah. Itu menindas. Saya tidak bisa menunjukkan kekuatan saya sama sekali. Meskipun itu Celestial Slash, itu hanya sekitar 70% dari level saya yang biasanya. Bagaimana saya bisa mengatakan perasaan itu? Saya sangat malu. Petik 2. Juga, jangan meremehkan Xiu-Xiu itu, dia jelas bukan pengikut Lan, kemampuan huru hara dia sangat kuat. Kupikir jika dia sedang dalam masa kejayaan, bahkan jika itu 1 lawan 1, aku mungkin tidak. Lawannya. Petik 2. Oh, kenapa aku tidak merasakannya kemarin? Xing Haotian bertanya dengan bingung. Deng Sutong meliriknya dan tidak menjawab pertanyaannya. Li Menglong tertawa, karena kamu mungkin dihitung kemarin. Tentu saja, situasi hari ini juga sangat istimewa. Blues seharusnya menghabiskan banyak uang, jika tidak, dia tidak perlu bertarung dengan cara ini. Dengan konsumsi tinggi dan luka serius, Xiu-Xiu secara alami harus menanggung lebih banyak. Baru saja, Saudara Deng, beritahu saya baik-baik, apa kemampuan jarak dekat Xiu-Xiu? Anda baru saja mencoba kerja keras, ada masalah. Petik 2. Deng Sutong segera mengangguk, dan berkata, ada masalah. Dia tampak seperti serangan langsung, tapi nyatanya, setiap tembakan yang dia tusuk, kekuatan yang dikeluarkan berbeda. Ada kekuatan naga spiral, ada kekuatan naga tajam, kekuatan naga korosif, dan kekuatan naga yang sangat dingin. Setiap senjata disesuaikan dan berbeda. Bahkan ada senjata kosong tanpa kekuatan naga. Saya lelah mengatasinya, perkelahian Tianma pada akhirnya, itu benar-benar diguncang olehnya. Jika ini adalah pertarungan hidup mati, saya khawatir saya sudah mati. Dengan peningkatan Lan, Xiu-Xiu memiliki kemampuan untuk menekan saya secara menyeluruh. Saya tidak ingin melawan, tetapi tidak bisa menahan. Petik 2. Apakah itu sangat kuat? Tidak heran para naga sangat menghargai mereka. Li Menglong mengerutkan kening, lalu bagaimana kita bisa mematahkan cara mereka untuk bergabung? Mereka sudah sangat kuat, dan mereka menggunakan keterampilan mereka, dan keduanya bergandengan tangan. Ini masalah besar. Petik 2. Deng Sutong tidak ragu-ragu untuk mengatakan, kamu harus menemukan cara untuk mengkonsumsi asal mereka. Jika hanya konsumsi kekuatan jiwa yang dihindari, mereka harus dapat pulih. Kembali pada malam hari, energi kehidupan dari tombak surgawi cukup untuk memulihkan segalanya. Hanya dengan memakan asal mereka, atau bahkan menyebabkan asal-usul mereka rusak, seperti yang mereka lakukan kemarin, mereka dapat benar-benar melemahkan efektivitas tempur mereka, dengan demikian mengakumulasi luka mereka, dan pada akhirnya mengalahkan mereka. Petik 2. Li Menglong melirik Xing Haotian di sebelahnya, dan berkata, maksudmu hanya dengan kekuatan penghancur yang mirip dengan dewa dan iblis berlengan 8, barulah mereka bisa benar-benar melemahkan mereka. Deng Sutong berkata, semangat Juang Tianma kami juga baik-baik saja, tetapi itu pasti jenis serangan bunuh diri yang meletus sepenuhnya dan bekerja sama dengan kekuatan mental. Untuk mengejutkan lautan spiritual mereka. Pada saat yang sama, itu dapat melemahkan darah dan napas mereka. Saya pikir perkelahian mungkin tidak berguna bagi mereka, tapi hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Saya mengerti. Xing Haotian mengangguk. Li Menglong menyipitkan matanya, aku juga mengerti. Coba, 1,5. Bab 1382, Permainan Monopoli. Xing Haotian meliriknya, ya. Sayangnya, masih ada 8 pertandingan hari ini, dan saya khawatir mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Dan mereka masih memiliki istirahat 10 menit setiap kali. Kalau begitu harus mencoba, bahkan jika gagal hari ini, akan ada hari esok. Aku akan pergi mendapatkan tanding surgawi dulu, dan kamu dapat menemukan orang-orangmu. Li Menglong pergi setelah berbicara. Meski tak satu pun dari mereka mengatakan dengan jelas, rencananya sudah ditetapkan.
Tidak peduli siapa yang pada akhirnya bisa menang dan merangkul keindahan, perintah yang mereka terima adalah, bagaimanapun juga, tidak membiarkan Lan kembali ke klan naga, dan melakukan segala yang mungkin untuk menjaga Putri Naga Emas tetap di belakang. Masalah generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda, yang didapat hanya dukungan sumber daya. Pertandingan kedua dilanjutkan. Dia masih orang kuat yang berinvestasi dalam pembayaran spar barel hari kemarin. Tidak banyak perbedaan antara pertarungan dan game pertama, Lan Xuanyu masih membantu dan Bai Xiuxiu adalah penyerang utama. Dengan dukungan garis keturunan Dewa Naga, tombak naga iblis es bekerja sama dengan iblis untuk melahapnya. Benar-benar menekan lawan sejak awal, pertempuran segera berakhir dan mengalahkan lawan. Dengan peningkatan penuh garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu, waktu untuk melahap iblis dapat dipersingkat menjadi 3 detik, dan itu lebih tahan lama. Dengan berkah melahap iblis, semua kemampuan Bai Xiuxiu telah ditingkatkan secara komprehensif, terutama kontrol kemampuannya sendiri. Baginya, ini kesempatan olahraga yang sangat langka. Saat permainan berlanjut, penonton secara bertahap memperhatikan gadis ini yang sama sekali tidak kalah dengan Putri Naga Emas. Kemampuan jarak dekat yang kuat dapat menekan lawan setiap saat. Hancurkan lawan di tingkat budidaya. Meski ada konsumsi di setiap pertandingan, di mata penonton, dia nampaknya lebih berani dari sebelumnya. Seiring waktu berlalu, permainan berjalan satu demi satu. Permainan di ring pertama belum terputus. 9 kristal surgawi kemarin telah menjadi 9 tantangan pertama hari ini. Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Apalagi lawan mereka hari ini lebih lemah dari kemarin. Lagi pula, taruhan di saat-saat terakhir kemarin semuanya murah. Itu adalah perwakilan dari berbagai ras, tetapi dibandingkan dengan level Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis Xing Haotian, itu masih jauh lebih buruk. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tampaknya menjadi satu tubuh selama pertempuran, dan lawan mereka tidak memiliki cara untuk menekan mereka pada tingkat kekuatan. Ini adalah keuntungan dari dua orang. Namun, para penonton juga bisa menemukan bahwa cahaya warna-warni di tubuh mereka tampak semakin redup. Dan sangat aneh bahwa dalam pertandingan hari ini, mereka tidak pernah melepaskan tubuh mereka sendiri. Mereka bertarung dengan tubuh humanoid. Akhirnya, game ke-9 selesai, dan hutang kemarin sudah lunas. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melihat keringat di dahi mereka, dan duduk bersila untuk pertama kalinya, menggunakan 10 menit untuk memulihkan konsumsi mereka sendiri. Tepat ketika ras lain ragu-ragu apakah akan melanjutkan tantangan, tiba-tiba, aliran cahaya berkedip, dan sinar cahaya itu, dengan 1000 sinar aura, melesat ke arah laras pembayaran cincin pertama. Ada awan cahaya di atas ember pembayaran. Pada saat ini, ketika pita ini dimasukkan, awan tipis tidak hanya menjadi 2 kali lipat. Setidaknya 30 spar pertumbuhan surgawi jatuh ke dalam keranjang pembayaran dalam waktu singkat ini. Bahkan jika dua ksatria naga di panggung subjektif melihat pemandangan ini, mereka tetap terkejut. Tanpa sadar, dia menoleh dan melihat kepala Pegasus dan Demon Dewa bersenjata 8 di sampingnya. 30 Tianyang Spar diciptakan oleh Li Menglong dan Xing Haotian, yang setara dengan 30 tantangan setelah mereka memonopoli. Itu 30 spar surgawi. Ini sama sekali bukan jumlah yang kecil, bahkan untuk 3 balapan teratas. Spar Tianyang terlalu berharga. Output tahunan Dragon Star plus Pegasus hanya lebih dari 100 buah, yang merupakan sumber daya paling inti dan berharga. Keluarkan begitu banyak sekaligus, ditambah ember pembayaran asli, ada 60 spar surgawi. Dengan jumlah yang begitu besar, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super akan cemburu. Dan apa artinya memonopoli 30 pertandingan berikutnya? Artinya Anda akan menang. Tidak hanya sisa permainan hari ini, itu setara dengan memonopoli permainan masa depan. Pada tahap subjektif, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, menoleh untuk melihat kepala Tianma di sebelahnya. Suku Tianma juga harus turun tangan. Dia bertanya dengan ringan. Orang pertama Tianma tersenyum sedikit, tampak acuh tak acuh, karena perwakilan dari ras naga telah mengusulkan kontes untuk merekrut kerabat. Sebagai tuan rumah, jika kita tidak berpartisipasi, bukankah akan membiarkan ras naga kehilangan muka? Wajah Zhong Zichang tidak berubah tetapi dia sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Tianma tidak bermaksud untuk melihatnya untuk pertama kali, tetapi tersenyum. Bagi mereka, keputusan seminar pengembangan sistem Long Maxing merupakan hal terpenting dalam pertemuan pertukaran ini. Tantangan rookie masa depan hanyalah sebuah episode. Pada saat ini,
Tidak ada yang lebih penting daripada akhirnya mengkonfirmasi secara stabil arah pembentukan Federasi Longma, dan tidak ada yang akan memiliki masalah saat ini. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Zhong Zichang dan Huang Liangwei. Awalnya, seharusnya tidak ada variabel seperti itu di depannya, itu seharusnya sudah dipikirkan oleh gadis naga itu sendiri. Jika tidak, naga pasti tidak akan membiarkan dia melakukan ini saat ini. Tetapi melakukan hal itu juga baik, sampai tingkat tertentu pengalihan perhatian, setidaknya mengalihkan perhatian orang. Tentu saja, keuntungan terbesar adalah memberi mereka kesempatan. Darah Putri Naga Emas ini tidak bisa dipalsukan. Dihadapkan dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik pada level yang sama, dia bisa terus menang. Baik itu melawan kemauan, kebijaksanaan atau kekuatan, dia tidak punya pilihan. Yang paling penting adalah dia. Bloodline, nafas dari garis keturunan itu, meskipun belum mencapai level-level dewa, sebagai pembangkit tenaga listrik level dewa super, apakah itu orang pertama Tianma atau dewa dan iblis berlengan 8, Anda dapat dengan jelas merasakan keajaiban yang terkandung dalam garis keturunan ini. Potensi. Dalam kompetisi ini, sebagai pencegah di luar lokasi, Tianlong tidak menjadi yang pertama, dan itu adalah waktu terbaik untuk memenangkan gadis ini. Oleh karena itu, setelah membahasnya tadi malam, saya telah memutuskan untuk melakukan apapun dengan cara apapun. Adapun suku mana yang memenangkan kemenangan terakhir, itu tergantung pada kemampuan. Ketika 30 kristal surgawi ini dilempar, itu adalah saat ketika suku Tianma dan Dewa dan Iblis berlengan 8 saling bertemu. Melihat aliran cahaya yang mengalir ke dalam ember pembayaran, Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya, meski ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, dia sangat gembira di dalam hatinya. Dilihat dari waktu pertandingan saat ini, bahkan ketika hari terakhir pertandingan berakhir besok, 30 pertandingan mungkin tidak diselesaikan. Pertandingan hari ini relatif cepat. Suku Tianma dan suku Iblis Ilahi berlengan 8 melakukan ini agar tidak memberi ras lain kesempatan. Jika mereka benar, maka mereka harus bergiliran bermain. Siapa yang mengakhiri permainan, tidak peduli keluarga mana yang menang sendiri. Tidak ada keraguan bahwa suku Tianma dan Dewa dan Iblis berlengan 8 mengunci kepemilikan mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa ini juga mengunci keuntungan akhir untuk diri mereka sendiri? Apa artinya mengunci perolehan akhir? Artinya jika game mencapai akhir dan 30 game belum selesai, Spar juga menjadi milikku hari ini. Lebih penting lagi, setelah mengunci keuntungan akhir, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi lemah. Semua orang akan sulit di jembatan. Ini juga waktu untuk menunjukkan kekuatan sejati. Oleh karena itu, ketika dia melihat 30 kristal surgawi dimasukkan ke dalam ember pembayaran, senyum melintas di matanya, dan napasnya sendiri juga tampak sedikit berbeda. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Itu benar-benar karena ketika Lan Xuanyu memberitahunya tadi malam, dia sudah memberitahunya bahwa ini mungkin terjadi hari ini, dan faktanya adalah di depannya, itu hampir persis sama dengan dugaan Lan Xuanyu. Bab 1383, ambil alih permainan. Dia benar-benar lelah sekarang. 9 game pertama Lan Xuanyu hanya digunakan sebagai pendukung di belakangnya, dan pertarungan dilakukan olehnya. Tetapi 9 pertempuran ini juga memberinya perasaan pembaruan, terutama dalam penggunaan melahap iblis, hampir setiap saat perbaikan. Selebihnya, biarkan aku datang. Lan Xuanyu mengangguk ke arah Bai Xiuxiu sambil tersenyum. Waktu permainan hari ini telah berlalu setengah jalan, dan inilah saatnya baginya untuk mengambil alih paruh permainan yang tersisa. Oke, Bai Xiuxiu melangkah mundur ke samping, meninggalkan Lan Xuanyu sendirian di tengah ring. Lan Xuanyu tidak beristirahat lagi, tetapi menatap Li Menglong dan Xing Haotian di antara penonton dengan mata panas. Matanya acuh tak acuh, tetapi karena cincinnya lebih tinggi, ada rasa pengawasan yang merendahkan. Untuk beberapa alasan, Li Menglong dan Xing Haotian bahkan merasa bahwa di matanya, sepertinya ada rasa penghinaan dan penghinaan. Keduanya saling memandang, dan Xing Haotian melambaikan tangannya di belakangnya. Seorang pemuda kuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8 melompat ke depan dan telah meninggalkan zona pertempuran dan naik ke ring pertama. Waktunya masih menghitung mundur, dan waktu istirahat belum tiba, tetapi aura Dewa dan klan Iblis berlengan 8 ini mulai melonjak, dan inti Dewa dan Iblis di dadanya berfluktuasi dengan keras. Suku Tianma dan Dewa dan Iblis berlengan 8 telah menginvestasikan sumber daya yang begitu besar, bagi mereka, tidak ada yang bisa hilang.
Begitu banyak hari tumbuh Spar benar-benar kekayaan yang mengejutkan. Kedua belah pihak telah bernegosiasi secara pribadi. Pada akhirnya, siapa yang menang dan yang memegang keindahan akan kembali, tetapi tanding Tianyang harus dimiliki oleh pihak lain, yang dapat dianggap sebagai keuntungan masing-masing. Dalam keadaan ini, apakah itu suku Tianma atau suku Dewa dan Iblis berlengan delapan, secara alami mereka harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Di mata Lan Xuanyu, sebuah lingkaran cahaya samar berkedip, hitung mundur, waktu habis. Dewa dan Iblis berlengan delapan menjerit, dan sayap mengepak di belakang punggungnya. Seluruh orang itu sudah seperti meteor, dan dia bergegas langsung menuju Lan Xuanyu. Inti Dewa dan Iblis di dadanya bergegas dengan keras, dan aura kehancuran yang menakutkan menyebar seketika. Agar tidak memberi Lan Xuanyu kesempatan untuk beristirahat, semua serangannya hanya satu ini. Dengan mengorbankan nyawa, dia membakar inti para dewa dan iblis, meledakkan energi penghancur terkuat, dan berusaha keras untuk merusak Lan Xuanyu. Keuntungan terbesar dari metode pertarungan ini adalah ia dikonsumsi melalui semburan. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu memiliki waktu istirahat paling banyak dan dapat memainkan game paling banyak. Tetapi pada saat ini, dua sinar cahaya keemasan ungu keluar dari mata Lan Xuanyu. Dewa Iblis berlengan delapan hanya merasa seperti palu godam muncul di dunia spiritual, menabrak lautan rohnya sendiri. Rasa sakit yang tajam di otaknya menyebabkan dia kesurupan. Kontrol asli dari inti para dewa dan iblis segera muncul masalah. Detik berikutnya, waktu terhenti, semuanya terhenti dalam sekejap, dan cincin nomor satu sepertinya tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan statis. Dan Dewa Iblis berlengan delapan merasakan perasaan yang aneh. Dia hanya merasa karena keheningan waktu, otaknya yang sakit sepertinya tidak sakit lagi, dan dia merasa lega dan nyaman. Keinginan gigih yang telah putus asa sampai mati tiba-tiba muncul terguncang, dan seluruh tubuhnya sangat rileks tanpa disadari. Cahaya perak berkedip, dan sosok halus itu sudah ada di udara. Itu hanya muncul di depan kepala dewa berlengan delapan. Cakar tajam yang berkedip dengan lingkaran cahaya warna-warni, diayunkan ke bawah tanpa ragu-ragu, dan dengan puff, cakar tajam itu mencengkeram langsung ke kepala. Raungan yang dalam langsung meledak di dalam kepala. Semua aura kehancuran tiba-tiba berhenti. Mati. Tubuh besar dari dewa dan iblis berlengan delapan turun dari langit dan mendarat di tanah. Kekuatan ledakan besar berubah menjadi seberkas cahaya yang mengerikan. Cahaya itu beriak dan penonton menjadi gempar. Ini adalah penampilan pertama dari iblis bersenjata 8 hari ini, dan yang lebih penting, ini juga pertama kalinya Putri Naga Emas bermain hari ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pertempuran berakhir begitu cepat sehingga dewa dan iblis berlengan delapan akan ditelan hampir dalam sekejap, dan semua orang bisa melihat bahwa dia sudah mati. Di mata penonton biasa, dewa dan iblis berlengan delapan muncul di atas panggung dan ingin melancarkan serangan yang kuat, tetapi tubuh itu tiba-tiba bergetar hebat. Putri Naga Emas di sisi berlawanan meledak menjadi cahaya ungu emas. Cakar musuh. Proses ini bertambah hanya beberapa detik. Itu adalah dewa dan iblis berlengan delapan, dan ia adalah orang kuat di generasi muda dari dewa dan iblis berlengan delapan. Bagaimana bisa begitu mudah? Ini terlalu tidak terbayangkan dan bahkan lebih tidak bisa diterima. Cahaya berangsur-angsur berkurang, dan tubuh besar dewa dan iblis berlengan delapan telah lenyap. Inti kehancuran yang dikirim ke pintu tidak boleh dibiarkan sia-sia. Ini sangat membantu untuk kultivasi Lan Xuanyu. Li Menglong dan Xing Haotian tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan kengerian di mata mereka. Keduanya saling memandang, dan mereka tiba-tiba mengerti sesuatu. Penghinaan di mata Putri Naga Emas itu benar. Sulit untuk mengatakan bahwa dia telah memulihkan semua kekuatannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah dia telah mengguncang dasar pertempuran kemarin? Xing Haotian meraung rendah, suasana hatinya sedikit gila, dan yang lain meninggal. Meskipun para dewa dan iblis berlengan delapan kuat seperti awan, generasi muda yang kuat ini pasti akan dapat mencapai keberadaan tingkat dewa atau bahkan tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Berapa banyak yang telah mati dalam 2 hari ini? Apakah ras naga melawan dewa bersenjata 8 dan ras iblis? Li Menglong sedikit mengernyit. Kali ini, sudah waktunya istirahat di lapangan. Lan Xuanyu tidak duduk dan beristirahat, dia hanya berdiri di tempat, matanya terpejam, seolah dia berdiri di tempat seperti itu dengan mata tertutup. 10 menit berlalu dengan cepat, dan Li Menglong melambaikan tangannya, dan seorang pemuda Tianma di belakangnya sudah melangkah ke atas panggung. Orang kuat dari klan Tianma dalam bentuk manusia ini,
Memegang Epi, matanya berkedip, menatap Lan Xuanyu di sisi yang berlawanan. Yang mulia Putri Naga Emas, saya Gao Yiyang, kasihanilah. Pemuda Tianma lebih berhati-hati. Dewa dan iblis berlengan 8 itu mati terlalu cepat, sehingga dia, yang juga mewakili ras, merasa sedih. Lan Xuanyu hanya menatapnya diam-diam dan mengangkat tangannya ke arah Bai Xiuxiu. Sebuah cahaya melintas di tangan Bai Xiuxiu, dan tombak naga iblis es telah terbang dan jatuh ke dalam genggaman Lan Xuanyu. Tombak naga Lan Xuanyu telah meledak kemarin, dan dia tidak bisa mengeluarkan tombak naga emas sekarang, seperti tombak naga sihir es. Ketika 30 kristal surgawi jatuh ke dalam ember pembayaran, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Gao Yi yang pindah, dan dendam Peng Pai terhadap Tianma langsung pecah. Perintah yang dia terima mirip dengan 8 dewa dan iblis berlengan, untuk meledakkan semua kekuatan bertarungnya dalam waktu singkat, sehingga mencapai kekuatan penghancur terkuat dan tidak memberi lawan waktu untuk bernafas. Lan Xuanyu juga bergerak, sayapnya yang berwarna-warni mengepak di belakangnya, dan sosoknya terbang ke depan. Selama penerbangan, lingkaran halo berwarna-warni beriak darinya, seolah-olah menyerap semua yang ada di sekitarnya, dan ada cahaya terang di atas ring. Itu cerah, tetapi pada saat ini, itu memberi orang perasaan redup, seolah-olah semua sumber cahaya telah disedot olehnya. Tombak naga sihir es meledak dengan kecemerlangan biru, dan cahaya tombak itu pulih, tetapi pada saat ini, aura tajam yang meledak dari tubuh Lan Xuanyu membuat Gao Yiyang di sisi yang berlawanan hanya merasa sulit bernapas, dan jantungnya tanpa sadar menghasilkan kejutan merasakan. Dari segi budidaya, ia masih kalah dengan Deng Sutong. Sebelum Deng Sutong menghadapi Bai Xiuxiu, tapi dia menghadapi Lan Xuanyu di masa kejayaannya. Dia hanya merasakan fluktuasi darah di tubuh lawan menindasnya seperti badai laut. Semangat juang Tianma yang keluar darinya terus berfluktuasi. Bab 1384, apakah kamu mencariku? Tapi saat ini, dia tidak bisa mundur, dia harus berteriak dengan ledakan amarah. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan Epi di tangannya perlahan-lahan terputus. Ketika pukulan ini dikeluarkan, aura di seluruh tubuhnya telah meledak secara ekstrim, dan samar-samar dia bisa mendengar ledakan dan raungan yang terkandung dalam semangat juang Tianma. Pedang berat yang ditebas memberi orang perasaan kental, seolah-olah seluruh dunia akan hancur karena tebasan ini. Tianma melipat gelombang. Ini adalah salah satu keterampilan paling kuat dari suku Tianma, yang dapat menembus ruang angkasa dan menghancurkan kapal perang yang jaraknya ribuan mil. Terus-menerus memampatkan energi pertempuran Tianmanya sendiri, mengompresnya hingga ekstrim yang dapat ditanggung tubuhnya, dan kemudian meledak. Dengan basis kultivasi Gao Yiyang, ini sudah mirip dengan keberadaan pukulan pengorbanan. Boom, bilah cahaya besar itu meledak seketika, dan seluruh langit menjadi cerah. Cincin cahaya yang ditelan oleh Lan Xuanyu sebelumnya menjadi terang kembali, dan sebilah cahaya menembus kehampaan hampir seketika. Umumnya, itu jatuh di Lan Xuanyu. Tampaknya sang putri naga emas bahkan tidak bisa melakukan pertahanan. Lapisan ombak pecah dalam sekejap. Kecepatan menembus ruang membuat orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Tebasan Tianma di elang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Ketika pukulan ini dikeluarkan, seluruh tubuh Gao Yiyang sepertinya telah dikosongkan, tetapi ketika dia melihat putri naga emas yang berlawanan, dia bahkan tidak bisa mengelak, dan senyuman muncul di wajahnya tanpa sadar. Saya lega bahwa tujuan saya telah tercapai. Dia percaya bahwa bahkan jika kekuatan pertahanan Putri Naga Emas sendiri kuat, dia tidak akan bisa menggunakan tubuhnya untuk melawan gelombang penumpukan kuda langitnya sendiri, yang pada dasarnya. Pikirannya baru saja muncul di sini, tetapi matanya tumpul sesaat, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa sang Putri Naga Emas yang ganas dan perkasa, yang dilarikan ke arahnya, ditebas oleh kuda surgawi, tiba-tiba menghilang seperti gelembung. Kekuatan mengerikan menyapu, dengan keras menebas penutup pelindung cincin nomor 1 di kejauhan. Perisai pelindung saat ini sudah dijaga bersama oleh 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa besar dari suku Tianma, dan perisai pelindung bergoyang dengan keras. Itu tidak rusak. Apa kau sedang mencariku? Suara sedingin es terdengar dari belakang, dan Gao Yiyang tiba-tiba berbalik. Hanya rasa dingin yang dirasakan. Tombak naga es dingin menembus dadanya. Lan Xuanyu tidak tahu kapan dia sudah muncul di posisi ini. Lightning Spear Light tidak bisa ditahan oleh armor Gao Yiyang. Serangan putus asa membuatnya tidak mampu membuat bahkan naluri pertahanannya, dan dia hanya bisa melihat tubuhnya ditembus. Sudah berakhir, apakah saya akan mati?
Tepat ketika tahun seperti itu terjadi di dalam hatinya, tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia terlempar keluar, terbang ke arah Li Menglong. Tidak ada darah bahkan mengalir keluar dari luka itu ternyata membeku. Pertempuran berakhir dan penonton terdiam. Di mata yang kuat, ini adalah game yang ringan. Gao Yiyang benar-benar sangat buruk sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung langsung. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ini bukanlah masalahnya. Alasan terpenting mengapa Gao Yiyang mengakhiri pertarungan begitu cepat bahkan tidak mampu mengonsumsinya, alasan terpenting adalah saat ia berada di lapangan, keinginannya sudah diambil. Ketika dia menghadapi aura kuat yang meledak dari Lan Xuanyu, seluruh orang sudah merasa pengecut. Ditambah dengan tekanan darah yang tak tertandingi, dia tidak sabar untuk mengambil miliknya sendiri. Misi selesai. Oleh karena itu, meskipun ia mencoba untuk mengunci lawan ketika melepaskan Tianma di Elangzan, ia tidak merasakannya sama sekali. Dalam waktu yang singkat, lawan telah mengganti tubuh dengan hantu, membongkar kuncinya. Jika dia bisa lebih stabil, setidaknya dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung sebentar. Tetapi ketika seluruh orangnya panik, akhir dari pertempuran sudah hancur. 2 kemenangan. Putri Naga Emas tidak bermaksud untuk menunda waktu. 2 kemenangan cepat berturut-turut membuat semua orang melihat bahwa dia, pada saat ini sepertinya sedang dalam masa kejayaan, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pertandingan kemarin. Bahkan, saat ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari kemarin. Apakah itu Xing Haotian atau Li Menglong? Mereka dalam keadaan kebingungan saat ini. Putri Naga Emas kemarin sudah cukup kuat. Mengapa ini berkembang hari ini? Apakah ini masuk akal? Ini terlalu tidak masuk akal. Terutama Xing Haotian, dia bahkan memiliki perasaan di hatinya sekarang. Mengapa dia tidak membunuh orang-orang Tianma? Mengapa Anda membunuh saya dewa dan setan berlengan 8? Jika dia mengajukan pertanyaan ini ke Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu menjawab dengan jujur, itu karena suku Tianma tidak berguna. Inti dari 8 dewa dan iblis berlengan Anda memiliki sejumlah besar energi penghancur yang dapat membantu kultivasi saya. Nah, jadi aku akan membunuhmu. Di permukaan, dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa iblis dewa berlengan 8 berkuasa untuk melancarkan serangan bunuh diri. Itu pada dasarnya adalah taktik untuk menghancurkan musuh. Jika Anda diizinkan untuk menyerang seperti ini, maka saya tidak diizinkan untuk membunuh Anda. Oleh karena itu, bahkan Raja Iblis bersenjata 8 tidak dapat mengatakan apa-apa setelah melakukan taktik seperti itu. 2 kemenangan berturut-turut membuat penonton melihatnya berulang kali, dan atmosfer di zona pertempuran juga menunjukkan beberapa perubahan halus. Ras lain berharap untuk menikahi ras naga, terutama yang kuat seperti Putri Naga Emas. Tetapi ketika mereka melihat 30 Heavenly Raised Spars dimasukkan ke dalam keranjang pembayaran, mereka mengerti bahwa suku Tianma dan suku Demon Divine 8 bersenjata sudah bertekad untuk menang, dan tidak ada apa-apa bagi mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dendam di hati. Apalagi usai seminar pengembangan Ryoma Star System 1 digelar kemarin, balapan mayor pun menahan nafas di dalam hati. Pada saat ini, melihat Lan Xuanyu mengalahkan 2 kekuatan satu demi satu, mereka merasa bahagia di dalam hati. Melihat mata Li Menglong dan Xing Haotian, mereka semua merasa sombong. Lebih baik Tian menoleh untuk melihat Li Menglong, matanya sepertinya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mulut Li Menglong berkedut, apa yang harus saya lakukan? Kamu bertanya padaku, apa yang bisa kita lakukan? Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan mengatupkan gigi dan melanjutkan. Spar Tianyang yang dimasukkan ke dalam ember pembayaran tidak akan kembali. Jika Anda hanya mengakui kekalahan seperti ini, Anda benar-benar akan kehilangan uang. Oleh karena itu, apa yang dia kembalikan ke Xing Haotian adalah tampilan yang tegas dan galak. Dengan kontak mata, mereka semua mengerti bahwa dalam kompetisi ini, hanya ketekunan yang bisa dilakukan. Tepat ketika klan dari 8 dewa dan iblis bersenjata bersiap untuk bermain untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas dan jatuh ke ember pembayaran cincin 1. Baik, ini sangat jelas sehingga semua orang melihatnya serempak. Di antara kerumunan, siapa yang melempar tombak surgawi? Baik Li Menglong maupun Xing Haotian tidak menemukan siapapun untuk pertama kalinya. Karena orang-orang kuat dari berbagai ras di sana telah menghalangi pandangan mereka dengan tubuh mereka. Wajah Li Menglong dan Xing Haotian menjadi hitam dalam sekejap. Mereka melemparkan 30 Heavenly Rising Spars,
hanya untuk membiarkan ras lain mundur dan memonopoli game berikutnya. Secara teori, 30 pertandingan sudah pasti cukup untuk sebuah monopoli. Apa maksud pihak lain? Ini jelas sebuah provokasi. Ini berarti kalian berdua tidak bisa menang setelah 30 pertandingan, dan kalian tidak akan kehabisan waktu. Jika kita tidak kehabisan waktu, kita masih punya kesempatan. Mereka yang mau mencoba ini dengan Heavenly Spar harus menjadi salah satu dari 10 ras teratas, apalagi apakah mereka bisa berhasil. Ini benar-benar menjijikkan bagi suku Tianma dan Dewa serta Iblis berlengan 8. Untuk sementara, bahkan dengan ekspresi muram Li Menglong, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat jelek. Dewa Mozu berlengan 8 kedua naik ke atas panggung, dan matanya menjadi waspada ketika dia melihat ke Lan Xuanyu. Dewa Iblis berlengan 8 ini memang tidak takut mati, tapi juga memiliki jiwa pengorbanan yang luar biasa. Bertarung adalah naluri mereka, membunuh adalah keinginan mereka. Tapi itu tidak bisa dikirim ke kematian dengan sia-sia. Bab 1385, Nol Mutlak. Oleh karena itu, yang ini tidak muncul seperti yang tadi, berniat untuk meledakkan inti dewa dan iblisnya. Sebaliknya, memegang epi 8 tangan, memandang Lan Xuanyu dengan hati-hati, dengan sayap terbentang di belakang punggungnya, kekuatan penghancur melonjak, mencari kesempatan untuk menembak. Lan Xuanyu masih berdiri di tengah lapangan, matanya terpejam, seolah-olah dia tidak tahu waktunya telah tiba, dan dia akan memulai permainan berikutnya. Di tangan kanannya, dia masih memegang tombak naga iblis es, di atas tombak naga, sebuah lingkaran cahaya berkedip. Seiring waktu berlalu, iblis dewa berlengan 8 itu perlahan-lahan membalikkan Lan Xuanyu di lingkaran luar, mencari pertemuan telepon. Namun, di matanya, Lan Xuanyu tampaknya memiliki kekurangan di sekujur tubuhnya, dan tidak ada yang mustahil untuk diserang. Tetapi lebih dari itu, semakin membuatnya merasa seperti tidak dapat memulai. Untuk iblis bersenjata 8, sangat jarang tidak berani menyerang, biasanya itu tidak mungkin. Tetapi pada saat ini, iblis dewa berlengan 8 ini seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat rasnya, itu akan menyembah yang kuat. Tidak takut mati bukan berarti ingin mati. Yang di depannya tidak indah di mata dewa dan iblis berlengan 8 apa yang dia lihat adalah bahwa pihak lain telah membunuh begitu banyak anggota klannya satu demi satu. Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Namun, dia bisa menunggu, orang-orang di bawah tidak mampu membelinya. Bukankah kamu memberi Putri Naga Emas lebih banyak waktu istirahat jika kamu ragu untuk tidak menyerang? Selain itu, semakin lama penundaannya, semakin sedikit pertempuran yang dibutuhkan Putri Naga Emas. Xing Haotian di antara penonton tidak bisa membantu tetapi meraung, bunuh. Setelah dirangsang, mata dewa dan iblis berlengan 8 di atas panggung berubah menjadi merah seketika, dan ada raungan yang keras, dan kekuatan penghancur berdesir, dan epi 8 tangan di tangannya langsung terputus, dan lampu pedang besar terjalin menjadi jaring pedang, dan langsung menuju ke Lan Xuanyu tertutup dari. Lan Xuanyu bergerak pada saat lawan meletus, menepuk jari kakinya di tanah, dan sayap naga berwarna-warni mengepak di belakangnya, dan kilat terbang ke arah lawan. Menghadapi Jian Wang, tidak ada niat untuk mundur. Detik berikutnya, semua orang melihat pemandangan yang mempesona. Dewa dan iblis berlengan 8 memang sangat kuat, ketika lawan memotong jaring pedang, mereka telah menggunakan kekuatan penghancur mereka sendiri untuk membubarkan ruang sekitarnya. Untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama, Lan Xuanyu dikirim ke sisinya untuk melancarkan pukulan fatal. Iblis dewa berlengan 8 sebelumnya baru saja meledakkan dirinya sendiri, melupakan ini. Namun, ketidakmampuan transmisi ruang angkasa tidak berarti kedatangan Lan Xuanyu akan jauh lebih lambat. Sosok yang berwarna-warni, terbang secara horizontal di udara, sangat cepat, angkutan seperti kilat, dengan lintasan yang rumit. Bahkan kebanyakan orang hanya merasa ada bunga di depan mereka, dan Lan Xuanyu sudah mengucapkan selamat tinggal pada Jian Wang dan muncul langsung di depan iblis dewa bersenjata 8. Cepat, terlalu cepat, tombak naga ajaib es di tangannya langsung tertusuk, dan pada saat itu ditusuk, tombak itu meledak, ribuan ledakan tombak bermekaran, dan suhu di udara turun tajam. 100.000 tahun keterampilan jiwa, nol mutlak di bawah kendali elemen es. Suhu rendah yang menakutkan hampir dilepaskan dengan cara yang memancar, dan kekuatan garis keturunan Dewa Naga benar-benar diubah menjadi kekuatan untuk mengendalikan elemen es pada saat ini. Selama ledakan energi yang menakutkan itu, tidak ada jeda sama sekali. Di atas setiap lampu tombak, ada udara yang sangat dingin.
Dewa dan Iblis berlengan delapan memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Di bawah pengaruh Power of Destruction, mereka hampir kebal terhadap sebagian besar elemen. Namun, suhu ekstrim es yang sangat rendah masih dapat memberikan dampak tertentu pada mereka, dan kecepatan Iblis Dewa berlengan delapan tiba-tiba melambat sedikit. Epi delapan tangan di tangannya menebas ke arah Lan Xuanyu satu demi satu, kecepatan lawan terlalu cepat, sehingga Iblis Dewa berlengan delapan mengerti bahwa dalam hal kecepatan, dia mungkin tidak bisa mengimbangi lawan sama sekali. Hanya ketika musuh diserang dan diselamatkan, barulah mungkin untuk mengalahkan musuh. Inilah naluri bertarung. Sosok Lan Xuanyu berkedip-kedip di udara, menghadapi peretasan epi tangan delapan, dia menggambar busur kecil di udara, dan bahkan semua orang tidak melihat bagaimana dia melakukannya, jadi dia pergi lagi. 8 lampu pedang. Pada saat ini, dia sudah dekat dengan Dewa dan Iblis berlengan delapan. Nafas ngeri mengalir ke wajahnya, dan Dewa dan Iblis berlengan delapan menjadi gila dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menyalakan inti Dewa dan Iblisnya. Pada saat ini, yang dia pikirkan hanyalah penghancuran diri. Pada saat yang sama, epi delapan tangan telah pulih. Pada saat yang sama, dia memotong ke arah Lan Xuanyu dari belakang. Dibandingkan dengan Iblis Dewa berlengan delapan sebelumnya, tanggapannya tidak buruk. Sayang sekali dia menghadapi Lan Xuanyu. Tombak naga Iblis es menembus ke dalam dada hampir seketika, dan pada saat itu menembus inti Dewa dan Iblis. Nafas es pamungkas meledak, menghalangi ledakan inti Dewa dan Iblis. Meskipun atribut es ditelan oleh aura kehancuran dalam sekejap, pada saat itu, hubungan antara Dewa dan Iblis berlengan delapan dan intinya terputus. Dan yang dibutuhkan Lan Xuanyu adalah momen ini. Dirusak, telapak tangan dicetak di kepala lawan. Ada 2 poin kunci dari Dewa dan Iblis berlengan delapan, kepala dan inti Dewa dan Iblis. Dia menginginkan inti para Dewa dan Iblis, jadi dia tidak membutuhkan kepala. Kemudian, cahaya ledakan meledak seketika, bukan guntur terang dan gelap, tapi guntur yang padam. Tetapi untuk hal-hal seperti kepala lawan, Dewa Nirwana juga cukup. Epi delapan tangan menebas lemah di belakang Lan Xuanyu. Detik berikutnya, tubuh mereka ditelan oleh ledakan. Ya, itu meledak, penutup masih diperlukan. Apakah Dewa dan Iblis berlengan delapan tidak menginginkan wajah? Mengambil inti dari para Dewa dan Iblis dari Dewa dan Iblis berlengan delapan, tidak bisakah kamu terlalu mencolok, kan? Yah, setidaknya Lan Xuanyu berpikir begitu. Selalu tunjukkan wajah kedua ksatria naga dewasa di sisi Anda. Cahaya menyatu, dan secara konsisten, Iblis Dewa berlengan delapan menghilang. Hanya putri naga emas yang turun dari langit, dengan sisik warna-warni bersinar di tubuhnya, bagaimana mungkin ada kelemahan? Jika Anda mengatakan 2 game pertama, Anda masih bisa mengatakan bahwa dia kuat. Lantas, bagaimana dengan game ketiga ini? Apa yang kamu katakan? Lan Xuanyu berjalan perlahan kembali ke tengah ring nomor 1, dan mengarahkan pandangannya ke arah Li Menglong dan Xing Haotian di bawah panggung, dengan sedikit bercanda di matanya. Xing Haotian menoleh ke Li Menglong dengan ekspresi muram, dan berkata, dia benar-benar pulih semuanya. Ini jelas demonstrasi bagi kami. Sulit untuk mengatakannya, itu benar, salah dan salah. Sulit untuk mengatakan bagaimana keadaannya saat ini. Li Menglong menggelengkan kepalanya, kamu lupa bagaimana dia menipu kamu kemarin. Jika kita benar-benar takut, bagaimana jika dia sudah berada di ujung panah? Petik 2. Xing Haotian tidak bisa berkata-kata. Ya, jika saya bertahan sedikit kemarin, mungkin saya benar-benar bisa menang. Belakangan, ayah saya memberitahu diri saya bahwa itu palsu dan pihak lain memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi. Jadi, bagaimana dengan hari ini? Bagaimana keadaannya hari ini? Sekarang mereka tidak tahu, bahkan yang super kuat di panggung subjektif. Kesadaran Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, secara langsung menutupi seluruh tahap subjektif. Dia tidak akan mempengaruhi permainan, tapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan tindakan yang mempengaruhi permainan. Itu akan menjadi musuh seluruh klan naga. Karenanya, tantangan rookie masa depan ini hanya bisa dilakukan secara adil, dan tidak ada kemungkinan lain. Li Menglong berkata dengan wajah muram saat ini, dia agak tenang. Pertarungan Tianyang telah dihabiskan, dan sekarang hanya bisa berlanjut. Selain itu, suku Tianma berbeda dengan Dewa dan Setan berlengan delapan, setidaknya Putri Naga Emas tidak membunuh suku mereka, tetapi menyelamatkan muka mereka. Pada saat ini,
Pada tahap subjektif, Dewa Bersenjata Delapan dan Raja Iblis membungkuk untuk melihat Zhong Zichang dengan wajah jelek, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ksatria Naga Fajar, apakah itu untuk mengingatkanmu gadis ini? Sudah hampir cukup. Apa yang dia lakukan saat kita tidak bisa melihat? Petik 2. Zhong Zichang berkata dengan lemah, izinkan saja Anda menghitung kami, tetapi jangan biarkan kami mendapatkan keuntungan darinya. Apa kebenarannya? Kursi pertama, apa maksud Anda? Saat dia berkata, kata-katanya beralih ke kursi pertama Tianma di sebelahnya. Bab 1386, tak terkalahkan. Tianma pertama berkata dengan acuh tak acuh, karena kita berada di atas ring, peristiwa di atas ring akan terselesaikan. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa menonton, dan kita akan memiliki takdir kita sendiri. Di arena, tujuan mereka sudah jelas, yaitu menjatuhkan Putri Naga Emas. Karena alasan ini, para dewa dan iblis berlengan delapan sudah bertarung dengan penghancuran diri. Jika Anda tidak berhasil meledakkan diri, jangan katakan. Maka jangan salahkan orang lain karena meretas. Ras naga, bagaimanapun, adalah ras terbesar di galaksi kuda naga terlepas dari kenyataan bahwa rasi bintang pertama Tianlong belum datang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, ia mungkin akan tiba dalam waktu yang sangat singkat. Orang pertama di Tianlong itu bodoh, tetapi jika dia tidak punya niat, orang pertama di Tianma tidak berani mengatakan itu. Orang tersebut terlihat sangat mudah tersinggung dan seringkali tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun, mereka sebenarnya adalah orang pertama di galaksi Longma. Apakah benar bahwa Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda jika Anda dapat mengembangkan diri ke tingkat itu? Sulit untuk dikatakan. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih takut pada kursi pertama Tianlong daripada kursi pertama Tianma. Dia tidak pernah benar-benar menantang satu sama lain. Suku Tianma telah mampu berkembang hingga saat ini, mengandalkan lebih dari sekedar kekuatan. Itu adalah kata yang stabil. Permainan berlanjut, dan orang kedua dari klan Tianma muncul. Waktu pertarungan jauh lebih singkat dari waktu istirahat, setidaknya di beberapa game pertama. Yang ini tidak terkecuali, tidak ada yang terlalu mewah. Putri Naga Emas menunjukkan keterampilan bertarung, kecepatan, kekuatan, darah, dan naksir penuh yang luar biasa. Dendam Tianma lawan yang menindas lebih sering pada pertahanan. Pada akhirnya, dia terpaksa mundur dari ring dan pertarungan berakhir. Selama pertempuran, 1 menit dan 13 detik. Di akhir setiap pertempuran, Lan Xuanyu akan kembali ke tengah ring dan hanya berdiri di sana, menutup matanya dan beristirahat. Kecepatan 4 pertempuran hari ini jauh lebih cepat dari 9 pertempuran sebelumnya, dan jauh lebih cepat dari pertandingan kemarin. Bahkan mungkin memberi orang perasaan bahwa dia telah beristirahat sepanjang waktu, tetapi terkadang menunjukkan rasa keagungan. Apakah itu Xing Hao Tian atau Li Menglong? Satu-satunya pilihan sekarang adalah tidak percaya pada kejahatan. Satu demi satu mengirim anggota klan mereka sendiri untuk menantang Lan Xuanyu. Namun, keefektifan pertempuran Lan Xuanyu yang kuat, tidak ada yang bisa bertahan selama lebih dari 3 menit. Ya, bahkan tidak 3 menit. Prajurit Pegasus terkuat, setelah menderita guntur terang dan gelap Lan Xuanyu, juga berakhir dengan cedera serius dan hampir terbunuh. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi Lan Xuanyu benar-benar terlalu kuat pada level ini. Pemahaman tadi malam memberinya sedikit pengalaman kehancuran dan penciptaan di luar 7 atribut, dan itu juga membuatnya semakin instruktif ketika menerapkan Light and Dark Thunder. Bahkan ada beberapa penurunan. Hari ini dalam pertempuran, dia telah memulai upaya pendahuluannya, dan efeknya ternyata cukup bagus. Terutama saat berhadapan dengan dewa dan iblis berlengan 8, efeknya lebih baik. Waktunya akan tiba, dewa dan iblis berlengan 8 mengirim kontestan ke-7 hari ini. Sebelumnya, 8 dewa dan iblis bersenjata telah kehilangan 6 orang, tidak ada yang selamat, dan 6 orang tewas dalam pertempuran. Suku Tianma kehilangan 6 orang, 2 luka berat, dan 4 luka ringan. Dan yang ini adalah pertandingan terakhir hari ini. Melihat Lan Xuanyu yang berdiri di tengah ring dan bahkan tidak menunjukkan kelelahan hari ini, Li Menglong dan Xing Hao Tian merasakan keputusasaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lan akan bersembunyi begitu dalam. Pada saat ini, mereka tidak dapat menebak bahwa keadaan Lan harus dikembalikan ke puncak, setidaknya mendekati puncak. Apalagi, selama pertandingan kemarin, dia masih memiliki keraguan tentang kekuatannya sendiri. Kekuatan penuh sejati lebih kuat dan menakutkan. Tantangan di 5 arena lainnya sudah lama menjadi sangat sedikit,
dan 5 lainnya pada dasarnya menonton pertandingan di sini. Pada saat ini, Su Yanmo sudah berwarna bumi, tidak dapat memprovokasi atau memprovokasi. Dia hanya ingin mengucapkan 3 kata ini kepada Lan Xuanyu. Dia dengan jelas menyadari bahwa level Putri Naga Emas saat ini tidak dapat dikalahkan oleh dirinya sendiri. Qi Tianlong merasakan hal yang sama. Dia agak aneh di pertandingan kemarin, bagaimana Blue bisa menghadapinya begitu keras. Di pertandingan kemarin, kekuatan Lan mirip dengan kompetisi Tanglong. Tetapi masalahnya adalah ketika saya keluar kali ini, saya jelas merasa bahwa dia seharusnya membuat kemajuan besar. Hari ini Qi Tianlong mengerti bahwa ini adalah taktik, dan semuanya diatur dengan jelas. Sama seperti saya juga diatur oleh taktik orang lain. Gadis berwajah dingin ini memiliki hati yang indah. Saya tidak kalah secara tidak adil. Tidak hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga kehilangan kebijaksanaan. Qi Tianlong saat ini bahkan merasa sedikit frustrasi. Ketika gap mencapai level tertentu, maka meningkatkan persaingan tidak lagi sulit. Perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak tidak terlalu besar sekarang, tetapi tingkat kemajuan Blue terlalu cepat. Di keranjang pembayaran, berapa hari yang ada untuk menumbuhkan spar? Udara di atas akan menjadi batu energi kehidupan nyata. Setelah kembali, jika Lan dapat menyerap semua energi kehidupan di spar dari hari-hari ini, saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat. Ketika dia menerobos level dewa, dia masih tidak tahu seberapa kuatnya itu. Dengan desahan lembut di dalam hatinya, Qi Tianlong menggelengkan kepalanya tanpa suara, sepertinya dia hanya bisa ada dalam bayangannya. Setelah lomba hari itu, sang guru menegur dirinya sendiri dengan sangat marah, bahkan mengabaikan dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya, ini lebih untuk dia terkena pada tingkat psikologis, sehingga dapat membangunkan dirinya dengan lebih baik. Kemudian ketika guru muncul di depannya lagi, dia menyadari hal ini. Hari-hari ini, dia juga telah bekerja keras untuk berkultivasi, menenangkan pikirannya, dan dengan bantuan guru, secara paksa menekan basis kultivasi, untuk menumpuk. Tetapi sekarang tampaknya harapan guru terhadap dirinya sendiri jauh lebih sedikit daripada pemahaman orang lain. Sesuatu seperti bakat sangat menyebalkan. Di dering pertama, sosok besar iblis dewa berlengan 8 membuat orang-orang merasa menggigil setiap saat. Dilihat dari bentuk fisiknya, dewa dan iblis berlengan 8 yang tingginya lebih dari 10 meter, dan putri naga emas yang tingginya hanya sekitar 1,9 meter, tampaknya tidak proporsional di antara kedua sisi, sedikit seperti kecantikan dan binatang buas. Tapi masalahnya adalah dalam pertempuran sebelumnya, keindahan yang tampaknya lemah ini telah membunuh 6 keberadaan seperti itu satu demi satu, dan masing-masing mati. Ini menempatkan terlalu banyak tekanan psikologis pada iblis dewa bersenjata 8. Keberanian orang ini bisa dikatakan cukup kuat jika ia bisa terus tampil di atas panggung. Melihat Lan saat ini, napasnya menjadi sedikit berat. Lan Xuanyu berdiri di atas panggung kompetisi, tetapi pada saat ini, dia telah memasuki dunia misterius. Dalam pertempuran yang sedang berlangsung, satu demi satu, mayat dewa dan iblis berlengan 8 disingkirkan, dan dalam pertempuran, mereka terus-menerus merasakan kehancuran dewa dan iblis berlengan 8, dan membayar energi kehidupan yang kaya di tong. Hukum penciptaan dan kehancuran berlama-lama di hatinya, selalu menjulang dan berfluktuasi. Kecepatan garis keturunan Dewa Naganya sendiri jelas telah berkurang beberapa menit, tetapi dalam proses operasi, ada gelombang hukum aneh yang samar yang terus-menerus muncul, membuat perasaannya tentang semua elemen berbeda. Dia menemukan bahwa ketika dia mulai mencoba memahami 2 energi penciptaan dan kehancuran, energi lain di dalam tubuhnya, terutama 7 atribut elemen, tampaknya telah menemukan sumbernya, menjadi lebih jinak dari biasanya. Ini berlaku bahkan untuk atribut spasial dan temporal. Dengan kata lain, 2 atribut kehancuran dan penciptaan memang merupakan tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada mereka, dan keduanya adalah asal mula sejati alam semesta. Bab 1387, Guntur Buatan Manusia. Dalam situasi ini, Lan Xuanyu mencoba untuk mengontrol kekuatannya sendiri, mengontrol elemen, dan mengontrol guntur dewa dari nirvana dan guntur cahaya dan kegelapan dewa. Di bawah perasaan dengan hukum, itu menjadi lebih mudah dari sebelumnya, saya tidak tahu seberapa banyak. Tampaknya selama ada nafas hukum itu, tidak peduli seberapa menentang elemen-elemen ini, mereka tidak akan meledak ketika tidak ingin meledakkannya. Perasaan ini benar-benar luar biasa, di dalam pertempuran, sembari terus melepaskan energi Dewa Naga,
kekuatan darah Dewa Naga tampaknya menyerap nafas penciptaan dan kehancuran di udara dengan sendirinya. Aturan halus ini terbentuk secara alami. Jika demikian, dapatkah saya melakukan upaya baru? Ini yang terakhir, dan Xiu hampir istirahat. Bahkan jika terjadi kesalahan, dia dapat membantu dirinya sendiri untuk menebusnya. Memikirkan hal ini, dia mengirim transmisi suara ke Bai Xiu, dan kemudian semangat seluruh orang mulai berubah. Waktu habis, permainan dimulai. Kali ini, Lan Xuanyu tidak terburu-buru, dan lawannya, Iblis Dewa Berlengan 8, melintasi Epi Berlengan 8 untuk pertama kalinya, menjaga dadanya, menghancurkan kandungan energi, dan mengawasi Lan Xuan dengan waspada. Bahkan Dewa dan Iblis Berlengan 8 akan melakukan serangan balik defensif, bisa dibayangkan betapa takutnya mereka oleh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak memperhatikan hal ini, dia perlahan mengangkat tombak naga iblis es di tangannya. Cahaya aneh mulai memancar ke arahnya. Sisik naga warna-warni asli di tubuhnya tiba-tiba kehilangan 3 warna, hanya menyisakan 4. Mereka berwarna biru, merah, cian, dan kuning. Fluktuasi keempat elemen juga mulai menjadi intens. Detik berikutnya, mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi cerah, dan matanya jatuh langsung ke Dewa Berlengan 8 yang berlawanan. Dewa Iblis Berlengan 8 sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya, tetapi dia sangat ingat adegan di mana temannya dengan cepat terbunuh ketika mata Lan Xuanyu memancarkan cahaya keemasan ungu. Dia tidak menginginkan akhir yang sama pada dirinya sendiri. Namun, dia terjebak di saat berikutnya, dan tidak ada serangan mental yang datang, tetapi raungan menggelegar tiba-tiba terdengar di dering pertama. Di ujung tombak naga iblis es, lampu listrik 4 warna berkedip seketika, dan kemudian, dalam raungan keras, guntur 4 warna telah tiba, langsung jatuh ke Dewa dan Iblis Berlengan 8. Boom, Dewa Iblis Berlengan 8 dibombardir dan terbang seketika, mengenai penutup pelindung cincin. Ketika dia masih memiliki efektivitas tempur, penutup pelindung tidak akan membuatnya jatuh dari ring. Seluruh tubuh Iblis Dewa Berlengan 8 itu dikejutkan oleh pemboman itu, dan seluruh orang itu sedikit bingung. Dan ketika guntur ini muncul, di panggung subjektif, lebih dari rata-rata pembangkit tenaga listrik teratas berdiri. Jadi apa itu? Boom, guntur 4 warna lainnya meledak, dan Iblis Dewa Berlengan 8 dengan putus asa menggunakan Epi 8 tangannya untuk melawan. Namun, dia terpesona lagi. Pada tahap upacara subjektif, ada keributan di zona pertempuran. Thunder Tribulation, itu jelas merupakan kekuatan dari Thunder Tribulation 4 warna. Putri Naga Emas, bisakah dia menggunakan kekuatan guntur kesengsaraan? Baik itu manusia atau ras utama galaksi kuda naga, dalam proses evolusi, hukum alam semesta yang harus mereka hadapi adalah sama. Thunder Tribulation juga serupa. The Thunder Tribulation dirilis oleh Lan Xuanyu melalui Ice Demon Dragon Spear terlalu mirip dengan Thunder Tribulation saat melintasi Tribulation menjadi God, perbedaannya tidak lebih dari ukuran yang lebih kecil. Guntur kesengsaraan berisi kebenaran langit dan bumi, hukum langit dan bumi. Ketika 2 guntur dilepaskan, Lan Xuanyu sendiri memiliki lingkaran cahaya 4 warna yang beriak 2 kali berturut-turut. Itu jelas merupakan kekuatan pemisahan unsur. Ketika dia melepaskan kesengsaraan guntur, pada kenyataannya, tubuhnya juga berada di bawah kekuatan yang sama, tetapi dia mengandalkan pemisahan elemen untuk mengimbangi kekuatan penghancur dari Netherworld Thunder. Nirvana Thunder, versi serangan jarak jauh. Setelah Lan Xuanyu berhasil melatih guntur terang dan gelap untuk meredam tubuhnya, dia merasa bahwa tubuhnya pada dasarnya mampu menahan kekuatan destruktif dari guntur nirvana, tetapi dia masih mengalami kesulitan dalam membimbing guntur dan melepaskannya keluar. Kekuatan kesusahan guntur ini terlalu sombong, setelah dilepaskan dari tubuh, terutama dalam bentuk ledakan, alih-alih bentuk stabil terkompresi asli, ada kemungkinan ledakan langsung. Dengan kata lain, Dewa Nirwana dapat dilepaskan, tetapi setelah dilepaskan, kemungkinan besar dia akan menjadi yang pertama meledakkan dirinya. Hal ini terlalu berbahaya. Tetapi ketika dia mulai merasakan aura kehancuran dan ciptaan, dia menemukan rasa hukum, dan di bawah pengaruh wawasan ini, kendalinya atas kesengsaraan guntur mengalami beberapa perubahan halus. Ketika dia melepaskan kesengsaraan guntur dari tubuhnya, bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia bisa berhasil, yang setara dengan mempertaruhkan dirinya untuk meledak. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa wawasan awalnya sangat efektif. Ketika Lei Jie meninggalkan dirinya, dalam kegelapan, kekuatan spiritualnya secara alami akan mengumpulkannya,
mengontrol keseimbangan, dan tahu bahwa itu akan jatuh ke tangan musuh untuk menghasilkan ledakan. Tentu saja, karena ini masih persepsi dan penggunaan awal, setidaknya sejauh ini, Lan Xuanyu masih agak tidak stabil saat digunakan, dan jaraknya tidak bisa terlalu jauh. Namun, itu tepat untuk menggunakannya di dalam ring, dan kebetulan bisa menerapkannya dengan sempurna. Dewa dan iblis berlengan 8 yang meledak tampak seperti bencana. Ini bagus, ini sangat bagus. Guntur ilahi nirvana pada dasarnya tidak bisa melukai Lan Xuanyu, dan kesengsaraan guntur 4 warna pecah, seberapa cepat kecepatan kilat, ditambah dengan kunci mesin Qi, membuat lawan tak terelakkan. Aura destruktif dari dewa dan iblis berlengan 8 yang ditebas petir terus-menerus meledak menjadi kabut hitam ungu besar. Jangankan melancarkan serangan, bahkan jika itu adalah pertahanan, itu tidak bisa dicegah sama sekali. Tangan Lan Xuanyu, tombak naga iblis es, menunjuk ke depan lagi, dan badai petir benar-benar memberi perasaan yang menghancurkan bumi. Bahkan di udara, sepertinya ada suara samar guntur yang dalam. Melihat adegan ini, Li Menglong dan Xing Haotian di antara penonton sudah sepucat bumi. Apakah ini masih naga? Apakah masih seekor naga? Kapan klan naga akan menguasai kekuatan bencana surgawi ini? Ini terlalu menakutkan, aura hukum yang terkandung dalam malapetaka petir itu membuat mereka juga gemetar. Meskipun jika mereka benar-benar melewati malapetaka di masa depan, mereka harus menghadapi bencana petir yang lebih dahsyat, tapi itu adalah bencana surgawi. Ini adalah perubahan dalam hukum langit dan bumi. Kapan hukum langit dan bumi digunakan oleh klan naga? Pada tahap subjektif, kekuatan super saling memandang. Bahkan kedua ksatria naga tidak menyangka adegan ini akan terjadi. Untuk sementara, ada perasaan terdiam. Zhong Zichang dan Huang Liangwei saling memandang, dan keduanya melihat kewaspadaan di mata satu sama lain. Tentu saja, kewaspadaan ini tidak ditujukan pada Lan, tetapi pada orang-orang di sekitar mereka sekarang. Mampu menggunakan guntur kesengsaraan untuk menyerang, status Lan dapat dikatakan telah berubah segera di Dragon Rache. Langkah lebih dekat ini membuktikan bahwa kekuatan darahnya sendiri sudah cukup untuk membawa ras naga menuju perubahan baru. Di masa depan, sangat mungkin untuk menerobos ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada Tianlong pertama. Ini terlalu penting untuk klan naga. Jika bukan karena hal-hal penting dari seminar pengembangan sistem Long Maxing dalam konferensi pertukaran ini, mereka semua akan berencana untuk membawa Blue kembali sekarang. Setelah waktu ini, Lan pasti akan menerima pelatihan intensif dari persekutuan Tianlong, dan semua sumber daya akan dimiringkan ke arahnya, setidaknya untuk memberikan perawatan yang tidak kalah dengan level ksatria naga, dan membantunya menerobos menjadi dewa. Tetapi ketika Zhong Zichang memikirkan tempat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Dukungan apa yang bisa diberikan Tianlong Club padanya? Tidak lebih dari pergi ke alam naga, dan sumber daya terbesar adalah Heavenly Spar. Tapi kali ini, orang-orang sendiri mendapatkan banyak waktu luang dari tantangan rookie masa depan. Apakah mereka benar-benar membutuhkan Denon untuk menyediakannya? Bab 1388, sebutkan akhir dari pertempuran 2 hari. Tidak, setelah saya kembali kali ini, saya benar-benar harus mendiskusikannya dengan kursi pertama. Tidak hanya Lan, Xiu-Xiu itu juga perlu fokus pada pelatihan. Bahkan jika bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan Lan, sebagai naga biru, peningkatan kekuatannya sangat berarti bagi peningkatan Lan secara keseluruhan. Biarkan mereka menerobos secepat mungkin. Seminar pengembangan Ryoma Star System One kali ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang besar di antara semua ras, dan sekarang ini dengan paksa ditekan dan diintegrasikan secara paksa dengan sarana petir. Selama Federasi Longma setelah integrasi menjadi lebih kuat, ketidakpuasan dan perlawanan dari semua ras secara alami akan hilang. Namun, dalam proses ini, apakah benar-benar tidak ada perlawanan rahasia? Lan telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dalam tantangan rookie masa depan ini, maka, jika ada balas dendam terhadap Naga dan Tianma, dia mungkin yang pertama menanggung beban itu. Harus mempertimbangkan keamanannya. Oleh karena itu, pandangan kedua ksatria naga itu satu sama lain mengandung banyak arti. Biru harus menjadi objek perlindungan mereka. Senyuman samar muncul di wajahnya, tombak naga iblis es Lan Xuanyu masih terlihat, dan iblis-iblis berlengan 8 di sisi berlawanan tidak memiliki perlawanan terhadapnya, dan terus-menerus berguling dan melawan. Tapi melihat itu, tubuhnya sudah agak tak tertahankan. Roar, raungan marah terdengar di mulut dewa dan iblis berlengan 8,
dan dia memiliki kecenderungan untuk meledakkan inti dari dewa dan iblis. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu berhenti, dan berkata dengan lemah, "Kamu kalah, lanjutkan." Dewa Iblis berlengan 8 terkejut, dia pikir dia sudah fana. Sebagai anggota dari Dewa dan Iblis berlengan 8, dia tidak boleh menyerah secara sukarela. Ini adalah aturan dari Dewa dan Iblis berlengan 8, baik mengalahkan lawan atau mati, menyerah. Tidak ada, sangat jarang bagi Dewa bersenjata 8 dan klan Iblis untuk secara sukarela melompat keluar dari ring untuk mengaku kalah, seperti kemarin. Jika dia bukan karena putra mahkota, dia akan dieksekusi secara langsung. Ini juga alasan kemarahan Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis. Tetapi untuk putra ini, dia benar-benar memiliki terlalu banyak harapan, dan dia tidak bisa. Faktanya, tidak banyak Dewa dan Iblis berlengan 8 yang akan mengaku kalah. Jika Dewa dan Iblis berlengan 8 tahu cara maju dan mundur, Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak akan mengakui dirinya sebagai putra yang bisa tetap tenang. Pada saat ini, Lan Xuanyu mengambil inisiatif untuk berhenti, meskipun Iblis Dewa berlengan 8 itu gila, tetapi orang yang disambar perampokan guntur mengerti bahwa dia akan mati jika dia naik lagi. Untuk sementara, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung. Pada tahap subjektif, Dewa dan Iblis berlengan 8 melambaikan tangannya, dan Dewa dan Iblis berlengan 8 melompat ke ring berikutnya. Pertandingan terakhir, selesai. Lan Xuanyu dengan tenang berjalan ke ember pembayaran dan mengambilnya. Mereka yang tidak melihatnya langsung mendapatkan pemasukan ke dalam panduan jiwa penyimpanannya sendiri. Dia melirik Li Menglong dan Xing Haotian dengan datar. Kemudian mereka berjalan ke Bai Xiu-Xiu, berpegangan tangan, dan meninggalkan panggung. Hanya pada saat inilah penonton bereaksi, dan sorakan keras tiba-tiba terdengar luar biasa. Setelah menang, Putri Naga Emas menang lagi. Dalam menghadapi begitu banyak tantangan, dia masih menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, menaklukkan dan mengalahkan musuh, dan memenangkan kemenangan terakhir. Inilah kekuatan. Pertempuran hari ini telah menyebabkan orang-orang kuat yang ingin menantang Lan Xuanyu memadamkan pikiran mereka saat ini, dan mereka bahkan berterima kasih kepada suku Tianma dan Dewa dan Iblis berlengan 8. Jika mereka tidak memonopoli permainan, bukankah dia akan menyia-nyiakan pertarungan alami? Perasaan Li Menglong dan Xing Haotian saat ini sudah tak terlukiskan. Ini bukan kerugian biasa, ini hanyalah kehilangan darah. Tidak mungkin untuk mengambil kembali spar alami itu. Ada begitu banyak pertandingan berturut-turut hari ini, bagaimana mereka tidak bisa melihat bahwa Lan tidak memiliki cedera sama sekali, dan kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang dia tunjukkan kemarin. Jadi, di penghujung kemarin, dia bukan gertakan. Apakah masih ada kekuatan? Bahkan jika Xing Haotian tidak mengaku kalah pada saat itu tidak bisa menjadi lawannya. Ini sangat buruk, bagaimana dia bisa begitu kuat? Selain itu, semua hal yang dia tunjukkan sebelumnya semuanya untuk memikat musuh untuk masuk lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak spar surgawi. Apa yang menggelikan adalah bahwa mereka menghabiskan begitu banyak hari bertengkar, mencoba memonopoli permainan, tetapi mereka semua menjadi di saku mereka. Ini hanya, sontak, para pemimpin generasi muda dari dua klan besar ini merasa ingin menangis tanpa air mata. Bahkan jika Anda kehilangan kekuatan, atau kalah dalam pertempuran, perasaan bahwa IQ Anda dihancurkan oleh orang lain benar-benar menyakitkan. Bagaimana Anda melawan ini? Tantangan besok akan terus berlanjut. Apa yang harus dilanjutkan, terutama Xing Haotian, tidak bisa membiarkan rakyatnya mati sia-sia. Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak terbunuh dalam game terakhir, yang sepertinya menyelamatkan muka mereka. Warna biru ini benar-benar mengerikan, memiliki tingkat relaksasi, telah memperoleh manfaat terbesar, dan hampir disukai semua orang. Kapan klan naga mengembangkan bakat seperti itu? Jangankan mereka berdua, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di tahap subjektif, seperti Pegasus pertama, Raja Iblis bersenjata 8, dan Raja Belalang Emas, semuanya memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Naga, ini sangat menakutkan. Latar belakang macam apa ini? Tidak diragukan lagi bahwa Putri Naga Emas ini pasti akan menjadi perwakilan dari generasi baru naga, pemimpin sejati, dan ksatria naga masa depan. Faktanya, orang pertama di Tianma lebih dihargai daripada garis keturunan dan kekuatan pribadi Lan Xuanyu. Kuncinya adalah aspirasi ini, yang benar-benar menakutkan. Kelihatannya tenang dan kuat, tetapi nyatanya ia memiliki hati yang indah dengan 7 lubang yang mengatur segalanya dengan jelas.
Ini adalah tempat paling menakutkan, jika ada pemimpin seperti itu di Dragon Rache masa depan. Akankah ras naga berubah lagi? Benar-benar melampaui suku Tianma dan menjadi penerima manfaat terbesar setelah pembentukan Federasi Longma. Pada saat tertentu, bahkan ada niat membunuh yang muncul pada orang pertama Tianma. Ini adalah bintang Pegasus. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, bahkan kedua ksatria naga itu tidak bisa menghentikannya. Namun, niat membunuh ini hanya sekejap, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lan Xuanyu. Itu akan memicu perang besar, dan itu akan lebih merugikan perkembangan klan Tianma. Menarik napas dalam-dalam, kursi pertama Tianma perlahan berdiri. Pertandingan pagi ini berakhir di sini. Seminar akan dilanjutkan sore hari. Perwakilan dari berbagai ras yang awalnya dikejutkan oleh kekuatan Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi murung lagi setelah mendengar kalimat ini. Tadi malam, kebanyakan dari mereka begadang sepanjang malam. Berita itu datang terlalu mendadak, dan bahkan karena alasan komunikasi, mereka tidak bisa berdiskusi dengan orang-orangnya sendiri. Sekarang situasinya sangat jelas, jika Anda tidak setuju, Anda akan berdiri di sisi berlawanan dari beberapa ras dominan. Jadi, mungkinkah mereka tidak setuju? Bagi ras yang lemah itu, tidak apa-apa. Mereka awalnya bergantung pada ras yang kuat untuk mencari nafkah. Tetapi bagi ras-ras kuat yang sudah memiliki planetnya sendiri dan memiliki sistemnya sendiri, itu merupakan keterikatan ekstra. Sengaja ditentang, bahkan keluar sendiri. Namun, ketika mereka memikirkan kursi naga langit pertama yang belum muncul, mereka ketakutan dari hati. Dengan begitu banyak ras yang bertempur kuat, setelah perang bersatu benar-benar diluncurkan, siapa yang dapat menghentikan mereka dengan segala cara? Itu pasti akan menjadi situasi di mana hidup akan kewalahan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kediaman mereka sendiri dengan membawa pedang Tianyang. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu, dan mereka berdua benar-benar tidak berani menggunakan transmisi suara untuk mengucapkan beberapa kata rahasia. Setelah permainan seperti itu, mereka tidak bisa lebih yakin diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Kecuali jika berada di bawah kedok pemburu harta karun, percakapan mereka dapat memastikan keamanan. Tapi itu akan mengekspos aura tingkat dewa dari pemburu harta karun itu sendiri. Lan Xuanyu menatap Bai Xiuxiu. Dia mengerti apa yang ditanyakan Bai Xiuxiu. Yang dimaksud Bai Xiuxiu adalah kamu menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya hari ini. Apakah mereka akan curiga? Bab 1389, Biru, bisakah kita bicara? Jawaban Lan Xuanyu adalah justru karena hal itu ditunjukkan di depan semua orang sehingga mereka cenderung tidak curiga. Setelah mendengar jawabannya, Bai Xiuxiu santai. Pertempuran hari ini juga merupakan keuntungan besar baginya. Dia telah menjalankan Demon Devouring miliknya sendiri dengan dukungan kekuatan Dewa Naga. Dia jelas merasa bahwa penguasaan dan penggunaan Demon Devouring telah mencapai level yang lebih tinggi. Dia juga mulai menyadari bahwa beberapa dari hukumnya sendiri telah berubah. Kembali ke kediaman, keduanya langsung mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Pertemuan sore adalah puncaknya. Lan Xuanyu juga memikirkannya dengan hati-hati, dan setelah memikirkannya, dia diam-diam mengagumi petinggi galaksi kuda naga. Kakak-kakak lelaki ini jelas tidak memberikan kesempatan balapan, dan semuanya tampak sangat terburu-buru, tetapi terlebih lagi, mereka semakin mengejutkan balapan lain. Tidak ada kemungkinan perlawanan sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa kali ini, suku Tianlong dan Tianma benar-benar indah. Bagi mereka, sekarang hanya bisa mengikuti arus. Setelah Lan Xuanyu ingin memahami segalanya, dia semakin memahami betapa pentingnya meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan membuat diri sendiri benar-benar kuat dan memiliki kekuatan di atas segalanya barulah mungkin untuk menentukan dunia ini. Tidak pernah ada saat di mana dia ingin menjadi kuat seperti sekarang. Mampu melepaskan Lei Jie dari tubuh hari ini membawa persepsi hukum Lan Xuanyu ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah kembali kali ini, sangat penting baginya untuk menggunakan tombak surgawi untuk bekerja sama dengan kekuatan penghancur di inti para dewa dan iblis itu. Setelah menunggu wawasannya, seharusnya lebih mudah mencoba tempering tubuh kesengsaraan surga dan bumi, ditambah energi kehidupan yang diberikan oleh tombak surgawi, bahkan lebih mudah. Ketika tempering tubuh kesengsaraan surga dan bumi selesai, basis kultivasinya sendiri seharusnya hampir luar biasa, dan dia akan pergi ke platform naga bangkit untuk menerobos. Dengan bantuan energi Dewa Naga di Senglongtai, dimungkinkan untuk mencapai garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya. Pada saat itu,
ia harus menjalani transformasi. Bisa dibilang sebagai langkah nyata menuju dunia yang kuat. Setelah itu, dia harus pergi ke alam naga untuk menemukan kesempatannya sendiri. Dia sudah menemukan jalan untuk latihannya di masa depan. Dalam tantangan rookie masa depan ini, dia tampil sangat baik sehingga dia bahkan menunjukkan sebagian besar kekuatan sejatinya. Selain mendapatkan tombak surgawi, itu juga untuk keduanya ksatria naga melihatnya. Satu langkah lebih jauh meningkatkan kepentingan diri sendiri dalam klan naga. Dengan cara ini, ketika seseorang mengusulkan untuk membuat terobosan di Senglongtai, kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan secara alami akan lebih besar. Saat rapat dimulai lagi pada sore hari, suasananya jelas jauh lebih khusyuk dibandingkan saat rapat dimulai kemarin. Ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu masuk ke dalam venue, meskipun masih banyak diskusi di venue, hampir semua perwakilan ras menekan suara mereka, dan wajah mereka serius. Melihat kedatangan mereka, ekspresi perwakilan tersebut cukup rumit. Bagaimanapun, mereka mewakili klan naga. Dan naga itu juga salah satu penggagas konferensi ini. Pergi ke tempatmu dan duduk. Sebelum Lan Xuanyu terus bermeditasi seperti kemarin, sebuah suara keluar dari telinganya. Lan, bisakah kita mengobrol? Suara itu lembut dan familiar, dan Lan Xuanyu tahu siapa yang ada di sini tanpa menoleh ke belakang. Perlahan berdiri, menatap Li Menglong yang tulus dan mendatanginya, Lan Xuanyu berkata dengan tenang, "Saudara Li ingin membicarakan sesuatu." Li Menglong ragu-ragu, dan berkata, "Bisakah kita berbicara secara pribadi?" "Hanya kamu dan aku." Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, "Pertemuan akan segera diadakan, bisakah kita pergi sekarang?" "Oke." Li Menglong buru-buru berkata, "Ini tidak akan memakan waktu lama. Ini hanya membutuhkan sedikit waktu." Sambil berbicara, dia memberi isyarat untuk menyenangkan Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu juga berdiri. Jantung Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan dengan lembut menekan bahunya, mengisyaratkan dia untuk duduk. Kemudian mengikuti Li Menglong. Li Menglong memimpin jalan, dan Lan Xuanyu mengikuti di belakangnya. Dengan penampilan Lan Xuanyu di tantangan rookie masa depan, dia sekarang menjadi subjek banyak perhatian, dan tentu saja semua orang telah melihatnya berkencan dengan Li Menglong. Jadi Lan Xuanyu tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Li Menglong padanya, yang ini seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Keluar dari aula konferensi besar, dipimpin oleh jalan yang dikenal Li Menglong, keduanya datang ke sebuah ruangan kecil yang elegan. Li Menglong memberi isyarat mohon kepada Lan Xuanyu, menyuruhnya duduk. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak akan duduk, saya akan kembali untuk menghadiri konferensi segera." "Jika ada yang ingin Anda katakan, Saudara Li." Li Menglong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lan, terus terang, hari ini aku dan Xing Haotian yakin bahwa kami kalah. Kami benar-benar tidak pernah menyangka bahwa semuanya ada dalam rencanamu. Jika aku menebaknya dengan benar, kamu mengusulkan kontes seni bela diri hanya untuk mendapatkan lebih banyak orang tantangan, untuk mendapatkan lebih banyak spar surgawi. Anda tidak pernah berpikir untuk benar-benar merekrut kerabat di konferensi ini, kan?" Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan ringan, "Jadi apa?" Mulut Li Menglong terasa asam, "Bukan." "Terus, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mengetahuinya? Kekuatan rakyat terletak di sana, tidak bisa mengalahkannya. Bukannya saya tidak memberi kesempatan. Dan kesempatan ini berarti keuntungan. Memang, kami tidak ada hubungannya, jadi saya akan mengatakan bahwa kami semua yakin bahwa kami kalah, dan kali ini Anda menghasilkan banyak uang. Tapi, Lan, saya punya saran. Saya harap Anda mendengarkannya." Lan Xuanyu memberi isyarat tolong, artinya sudah jelas. "Karena saya di sini, saya hanya ingin mendengarkan Anda. Ingin mengatakan sesuatu dengan cepat." Li Menglong berkata dengan sungguh-sungguh, "Suku Tianma kami telah bekerja sama dengan suku naga Anda selama bertahun-tahun dan telah memimpin seluruh galaksi Longma bersama-sama. Anda adalah orang yang cerdas. Anda seharusnya melihat tujuan konferensi ini. Kedua suku kami bergabung, ditambah beberapa yang besar dengan dukungan ras perang yang kuat, maka pembentukan Federasi Longma menjadi keharusan. Tidak ada kemungkinan lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, setelah federasi terbentuk, bagaimana mengatur dan mengkoordinasikan penggelaran masih merupakan tugas yang sangat jangka panjang. Tidak tahu peran apa yang akan Anda ambil setelah pembentukan federasi berikutnya." Petik 2. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan berkata, "Jika Anda memanggil saya untuk membahas masalah ini,
saya pikir kita tidak akan punya waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya. Li Menglong tersenyum pahit, tentu saja tidak, saya hanya mengemukakan ide, saya harap Anda memikirkannya. Yang ingin saya katakan adalah, dapatkah Anda mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami? Misalnya, menikahlah dengan saya. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran, tapi dia tidak menyangka Li Menglong benar-benar akan membuat permintaan seperti itu saat ini. Li Menglong berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, penghalang kedap suara di ruangan ini diatur oleh ayahku. Bahkan Ksatria Naga Fajar tidak dapat mendengar percakapan kita. Aku menghargaimu, bahkan bukan dirimu. Posisi di antara klan naga. Ayah saya adalah kepala Tianma. Saya adalah putra satu-satunya dan pewaris klan Tianma masa depan. Pemimpin dari seluruh klan Tianma di masa depan. Oleh karena itu, saya meminta Anda dalam kapasitas ini. Petik 2. Aku telah mempelajari informasi tentangmu dengan cermat. Kamu adalah naga liar, dan kamu sudah lama tidak berada di naga. Apa yang telah diberikan naga kepadamu, aku yakin kami dapat memberimu lebih banyak. Dengan bakatmu, bahkan tidak ada artefak nyata, yang menunjukkan bahwa Anda tidak begitu dihargai di klan naga sekarang. Tetapi jika Anda bersedia menikahi saya dan datang ke klan Tianma kami, maka semuanya akan berbeda. Anda bukan hanya saya, istrinya juga akan menjadi bagian penting dari orang-orang Tianma kita di masa depan. Di masa depan, Federasi Longma akan didirikan. Ayahku harus menjadi senior tertinggi di federasi. Menara pertama Tianlong Anda tidak terlalu suka menangani urusan sehari-hari. Ayah saya yang mengatur urusan sehari-hari. Dalam keadaan ini, sumber daya yang setara dengan seluruh federasi berada di bawah penempatan kami. Apapun yang Anda inginkan, Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Apakah Anda mencari kekuatan dalam kekuatan atau kekuasaan, kami dapat memberikannya kepada Anda. Jadi, untuk datang kepada kami, dan melalui kompetisi ini, untuk menikahi saya dengan cara yang adil, akan menjadi pilihan terbaik Anda. Anda adalah orang yang cerdas, dan Anda harus memahami bahwa kata-kata saya ini tidak biasa. Datang dengan penuh ketulusan. Petik 2. Li Menglong berbicara sangat cepat, jelas setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia mengatakan ini kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menatapnya dengan tenang, pikirannya berubah. Jelas, orang Tianma menghargainya secara pribadi. Bahkan dengan risiko menyinggung ras naga, dia melamarnya. Dia benar-benar mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Li Menglong sekarang. Bab 1390, maaf Kakak Li. Tidak diragukan lagi bahwa klan naga sekarang menjadi populasi kuat galaksi kuda naga. Namun, bagaimana naga itu berasal? Itu selama periode transformasi naga, ketika beberapa populasi Dragon Star dipengaruhi oleh dunia naga dan bermutasi. Di antara mereka, beberapa anggota suku Tianma juga bermutasi dan menjadi suku Tianlong. Suku Tianma saat ini adalah bagian di mana transformasi naga tidak muncul pada saat itu. Mereka datang ke Pegasus untuk membedakan mereka dari klan naga, tetapi mereka juga harus melihat kekuatan klan naga. Kekuatan naga tidak diragukan lagi. Orang Tianma tidak ingin naga berubah juga. Itu pasti harapan. Menurut informasi yang diketahui oleh Lan Xuanyu, jumlah total naga hanya sekitar 1/10 dari suku Tianma, tetapi kekuatan keseluruhan suku naga lebih tinggi daripada suku Tianma. Ini berarti bahwa kekuatan individu ras naga sangat kuat. Jadi, jika klan Tianma juga mengalami transformasi naga dan individu menjadi lebih kuat, apa klan naga? Kyusuge mengandalkan jumlah keuntungan dan peningkatan kekuatan puncak, klan Tianma akan menjadi dewa sejati dari Federasi Longma. Karena itu, yang mereka inginkan adalah darah biru. Setelah menikah, anak paling murni dari klan Tianma, yaitu, yang ada di depannya, seberapa kuat keturunan yang akan dilahirkan melalui perpaduan dengan darah biru sulit untuk dikatakan, tetapi setidaknya ini adalah kesempatan. Suku Tianma jelas telah dipastikan bahwa di antara suku naga, pembuluh darah biru memiliki potensi besar, khususnya. Sekarang Lan belum mencapai level dewa. Jika Lan bisa ditarik ke masa lalu, manfaat bagi klan Tianma di masa depan akan terlalu besar. Kemajuan ini sekaligus membuktikan dugaan Lan Xuanyu, yaitu suku Tianma tidak takut dengan suku naga, dan tidak boleh kalah dengan suku naga dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka tidak takut menyinggung suku naga, sehingga mereka mengajukan gagasan ini kepada diri mereka sendiri. Ini adalah informasi yang sangat penting. Sayangnya, orang yang ada di depanku tidak tahu bahwa dia sama sekali bukan naga betina,
dan dia tidak bisa bereproduksi bersamanya. Jadi, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan, bagaimana Anda bisa menyetujuinya. Meskipun Lan Xuanyu merasa bisa mengambil kesempatan untuk memprovokasi kontradiksi antara suku Tianma dan suku Naga, menurut situasi saat ini, akan lebih bermanfaat baginya untuk tetap tinggal di suku Naga untuk berlatih. Ras Naga memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat dia gunakan, yang dapat membuatnya lebih kuat. Faktanya, dia tidak punya pilihan lain. Lan Xuanyu menatap Li Menglong di depannya dengan mata yang dalam, dan Li Menglong menatapnya dengan tulus. Apa maumu boleh dibilang, asalkan itu milik suku Tianmaku, aku bisa memberikannya kepadamu. Aku bisa berjanji sekarang selama kau mau datang, kami bisa berikan artefak super dulu. Itu artefak super, bukan senjata suci, dengan pengawalan seorang dewa super, Anda tidak akan menghadapi risiko apapun ketika Anda menerobos ke tingkat dewa, dan Anda pasti akan menjadi kekuatan tingkat dewa super di masa depan. Drive bahasa benar-benar tidak kecil, dan pihak lain akan mengeluarkan artefak super sekaligus. Cao Xuan menarik napas dalam-dalam dan tidak terlalu ragu-ragu, lalu perlahan-lahan menaikkan tanda, "Maaf, Saudara Li, saya tidak bisa menjanjikan Anda." "Mengapa?" kata Li Menglong, membakar kepalanya dengan erat. "Jalan," kata Xuan, "karena saya klan pesta, saya tidak bisa mendapatkan anak saya. Jika saya memiliki 7 tuan dinosaurus, 5 populasi saya sendiri. Saya semacam klan naga yang memperlakukan saya dengan baik, dan saya tidak bisa mengkhianati. Saya tidak bisa pergi. Untuk langkah ini hari ini. Saya, bukan pengkhianatan, ingat bahwa Kyusuge adalah yang tercepat untuk membaca buku gelombang. Anda hanya memilih orang yang cocok untuk dinikahi. Selama Anda menikah dengan saya, Anda selalu dapat kembali ke klan Yinlong selama Anda menikah dengan saya, tetapi bagaimana Anda bisa mengatakan pengkhianatan? Kami tidak akan melarang Anda dari suku Tianma." Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali Tuan Pertama Tianlong setuju, tidak mungkin aku menikahimu. Maafkan aku, itu saja, kita akan kembali ke pertemuan." Setelah itu, Lan Xuanyu berbalik dan langsung berbalik keluar. Li Menglong berdiri di sana, tercengang. Padahal, ia sudah menduga bahwa kemungkinan yang dijanjikan Lan pada dirinya sendiri tidak akan terlalu besar, namun ia tetap ingin bekerja keras, karena kesempatan ini benar-benar langka. Masih ada 1 hari di Ruki Calenge, selama Lan dengan sengaja kalah darinya, dia benar-benar bisa menikahi Lan. Melihat penampilan Lan saat ini, para naga tidak memberikan banyak manfaat, tetapi para naga tidak bodoh. Setelah tantangan pemula di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak memberikan sumber daya yang cukup? Biarkan Tianlong menyetujui pernikahan untuk pertama kalinya. Itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak memikirkannya. Melihat punggung Lan, mata Li Menglong menjadi suram. Warna biru ini sangat tidak biasa. Ketika Lan Xuanyu kembali ke aula konferensi, konferensi akan segera dimulai. Dia berjalan ke kursinya dan duduk. Huang Liangwei di depannya telah tiba, tetapi dia tidak menoleh ke belakang karena dia. Lan Xuanyu duduk di samping Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu meliriknya, dia tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, dengan suara musik, kepala dari 10 populasi utama galaksi kuda naga memasuki arena satu demi satu, memasuki lingkaran dalam dan mengambil tempat duduk. Kursi pertama Tianma masih dengan wajah tersenyum, sepertinya semuanya normal, tidak ada yang terjadi. Kepala suku lain tidak menunjukkan perubahan suasana hati. Semua orang duduk, dan penonton diam. Tianma pertama tersenyum dan berkata, "Hari ini kami mulai membahas beberapa masalah khusus tentang koordinasi dan penyebaran. Pembentukan Federasi Longma dan penyebaran sumber daya dan kemampuan penelitian ilmiah dari berbagai ras tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Jadi, pertama-tama kita membutuhkan dasar penelitian ilmiah." Setelah berdiskusi dengan kursi pertama Tianlong, saya memutuskan untuk memakan waktu lebih lama dan berkesempatan untuk membuka dinding pondasi. Tianchang siap menjadi panas. Mari kita lakukan penelitian bersama dengan bakat ilmiah dan teknologi dari semua kelompok etnis. Mengenai hal ini, saya tidak tahu apakah semua orang di Dazi memiliki pendapat. Apakah Anda mengunjungi kembali? Ada banyak pendapat. Federasi Longma juga memilih Duli, dan ini mulai meminta orang dari semua ras. Tapi, saat ini, siapa yang berani berkomentar? Tidak ada yang berkata, tidak ada yang berani menjadi burung seperti itu. Orang pertama Tianma tersenyum dan berkata, "Kalau begitu masalah ini diselesaikan.
Sepertinya pertemuan kita hari ini akan sangat efisien. Membaca buku dari Bookcourt gelombang poin kedua adalah bahwa saat kita melakukan penelitian ilmiah, kita juga membutuhkan kesatuan pangkalan manufaktur. Pangkalan ini akan digunakan untuk membuat penelitian dan pengembangan terbaru dari berbagai senjata teknologi, termasuk kapal perang. Kedepan, kami berharap kapal perang galaksi Longma akan ada dalam sistem dan seri, dan planet-planet tidak lagi mandiri. Saat ini, semua kapal perang dapat sistem yang ditransformasi melakukan transformasi, dan menghancurkan yang tidak dapat diubah. Kami membutuhkan pangkalan yang berspesialisasi dalam menciptakan aturan perang baru, dan mengubah atau menghancurkan aturan perang kami yang ada secara berkelompok. Saat ini, kami memiliki planet yang sangat cocok, yaitu naga mengambang di sebelah Draco. Berukuran besar dan stabil dalam pengoperasiannya, ini adalah satelit terbaik dan terbesar dari Dragon Star. Membangun kapal perang di planet ini kondusif untuk perlindungan naga. Petik 2. Saldo kelompok dijual dan bahkan memasuki kota saat ini, Tuxuan belajar tertawa. Oh, ini sudah mulai membagi dua bagian terpenting. Melihat ras iblis-iblis berlengan 8, perlombaan kupu-kupu, dan ras Yukong, tidak ada reaksi. Jelas, ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan secara pribadi. Tahun dalam setahun agak menarik. Saat Masao Street mengatakan ini dengan cara yang halus hari itu, wajah banyak perwakilan yang hadir jelas berubah. Suram, Federasi Changma didirikan. Jika Anda ingin mengintegrasikan sumber daya dari semua ras, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Makna yang diungkapkan oleh kursi pertama Tianma sudah jelas. Pertama, kirim bakat ilmiah dan teknologi, lalu serahkan armadanya.